حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu. Hadis yang berisikan tentang haramnya bagi seorang wanita safar dengan sendirinya. Dalam artian safar sendirian tanpa mahram, hukumnya adalah haram. Sampai-sampai para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, menegaskan walaupun dia itu belum haji ataupun belum umrah, tapi kalau tidak ada mahram maka gugur kewajibannya. Sudah dipahami ya? Jadi enggak boleh nekat perempuan haji tanpa mahram, perempuan umrah tanpa mahram. Jangan. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Naam. Hadisnya pendek, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, istimak baik-baik barakallahu fiik. Bab yang berikutnya, bab fadli qiraatul Qur'an, bab keutamaan baca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ghairu makhluqin, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bermula dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya sangat besar membaca Al-Qur'an, baik mengajarkan ilmu Al-Qur'an ataupun mempelajari ilmu Al-Qur'an, keutamaannya sangat besar. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu Al-Quran diantaranya tajwidnya, tata cara membaca bagaimana dengan makharijul huruf yang benar. Nah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacaan akan menjadi tartil, enak didengar, kemudian mudah dipahami kalau sesuai dengan apa? Hukum-hukum tajwid dan yang semisalnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat keutamaan berikutnya.
Disimak baik-baik barakallahu fiik. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Muttafaqun alaihi. Ana ulangi, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, mahir itu pandai, pintar. Orang yang pandai, pintar, lancar membaca Al-Quran, maka kelak bersama para malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil bararah itu para malaikat artinya. Paham? As-safaratil kiramil bararah itu untuk malaikat. Paham ya? Jadi nanti bersama para malaikat yang mulia, yang baca Al-Quran pandai, pintar, lancar, itu nanti kelak bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, yang kedua, dan orang yang baca Al-Quran wa yatata'u fihi, dari kata tata'ta, yatata'u itu fi'il madhinya, tata'ta yatata'u, wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun, dan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan dia yatata'u fihi, yatata'ta itu terpatah-patah, bacanya tidak lancar, tersendat-sendat. Paham ya? Dalam keadaan dia berat, lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Perhatikan ya, mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Pahala dia baca Al-Quran, dan pahala berupaya atau berusaha kerasnya dia dalam melafadzkan lafadz Al-Quran tadi itu. Bisa dipahami? Berat tapi dia baca. Nah, jadi nggak ada ruginya di situ ya, barakallahu fiik. Mulai dari dia mempelajari Iqra, ya kan? Kemudian tata cara baca yang benar bagaimana, kemudian terpatah-patah, baca bismillahirrahmanirrahim nggak bisa langsungan misalkan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin, butuh apa? Berulang-ulang dia bacanya misalkan, dapat 2 pahala. Paham ya? Jadi itu perbedaan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama pandai dia, pandai, pintar, lancar bacaannya, nanti bersama para malaikat. Masya Allah. Yang kedua, dia baca Al-Quran juga, cuma terpatah-patah, tersendat-sendat bacanya, tidak lancar. Dalam keadaan dia berat tapi baca dia, Masya Allah, pahalanya berapa? 2 pahala. Lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala barakallahu beratnya dalam baca tersebut sehingga butuh perjuangan. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian juga dalil yang lainnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena nanti Al-Quran tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Nah, menunjukkan bahwasanya keutamaannya sangat besar. Antum membaca Al-Quran di masjid ataupun di rumah ataupun di tempat-tempat yang antum lagi santai, tenang, misalkan barakallahu baca Al-Quran, itu yang dihitung bukan alif lam mim 1 huruf, bukan. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi bacaannya bukan alif lam mim 1 huruf, tidak. Alif dinilai sendiri, lam dinilai sendiri, mim juga dinilai sendiri. Nah, Allahul musta'an. Paham ya? Seperti itu. Jadi sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, itu yang dinilai itu per huruf. Per huruf ya. Nah, dilipat gandakan pahalanya. Makanya orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran termasuk sebaik-baik manusia. Termasuk sebaik-baik manusia. Khairun nasi au khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang menghafal Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka Al-Qur'an itu sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai apa? Hujjah. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah untukmu, maksudnya akan membela dirimu. Atau apa? 'Alaika, atau justru akan menimpa dirimu, menghujati dirimu, membantah dirimu sendiri kalau tidak mengamalkannya. Mafhum? Jadi tidak setiap orang yang menghafal Al-Qur'an kemudian
dia pasti apa akan dibela? Tidak. Lihat dulu amalkan atau tidak. Perhatikan ini ya. Diamalkan atau enggak? Dia hanya sekedar baca misalkan, enggak mengamalkannya, enggak merenungi misalkan. Kemudian apa barakallahu fiik dia melanggar apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tentunya nilainya berbeda. Mafhum? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Dan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau akan menghujati dirimu. Nah, menjadi hujjah membela dirimu atau justru akan membinasakan dirimu kalau tidak mengamalkan Al-Qur'an tadi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Tentunya kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an sangat panjang lebar. Tantangan-tantangan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Untuk orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia, Al-Qur'an bikinan manusia, tantangannya beraneka ragam. Mulai tantangan dari satu surat sampai tantangan satu Al-Qur'an penuh. Enggak ada yang mampu sama sekali. Bisa dipahami ya? Yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, Al-Qur'an ucapan manusia, ditantang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Satu surat ini. Jika kalian ragu terhadap kitab yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran maksudnya, datangkanlah satu surat saja. Datangkanlah satu surat saja. Ini kalau mampu. Paham ya? Karena mereka mengatakan itu ucapan manusia. Ditantang, datangkan satu surat saja. Kemudian tantangan yang lain apa? Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Lihat itu. Katakanlah kalau seandainya diperhatikan, katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul jadi satu. Enggak sembarangan loh, jin dan manusia berkumpul jadi satu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu. Niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an walaupun saling tolong-menolong bahu-membahu. Bayangkan, profesornya, doktornya, kumpulkan semuanya mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Makanya Musailimah Al-Kadzdzab yang waktu itu mengaku nabi, itu bergaya dia, bergaya seakan-akan turun ayat padanya dari Al-Qur'an katanya. Semisal Al-Qur'an katanya. Allahul musta'an. Ketika Abdullah bin Amr As mendengar apa yang dibacakan oleh Musailimah Al-Kadzdzab, justru dia mengatakan apa? Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta. Pendusta. Nah, barakallahu fi Allahul musta'an, enggak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Nah, mukjizat azimah, mukjizat yang sangat besar. Makanya ancamannya berat. Dalam Al-Qur'an sebutkan kan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia, apa ancamannya? Neraka apa? Neraka Sakor. Enggak sembarangan neraka Sakor ini. Neraka Sakor ini neraka yang pakai untuk manggang manusia. Paham ya? Kemudian kalau sudah masuk situ, la tubqi wala tadar, enggak menyisakan, enggak meninggalkan. Dilahap oleh api tadi itu. Itu pun masih dijaga oleh malaikat. 'Alaiha 19. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka mas saqar? La tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. 'Alaiha 19. Dalam surat apa itu? Antum? Al-Mudaththir. Naam. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fik ancamannya berat. Orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia, Al-Qur'an bikinan manusia, dibantah langsung. Ketika ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Apa kata Allah Taala? Sa'uslihi saqar. Aku akan campakkan orang tersebut ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka mas saqar? Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? La tubqi wala tadar. Yaitu neraka yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Lawahatul lil bashar, tempat memanggang manusia, membakar manusia. 'Alaiha 19, di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi hadis yang kita baca ini hadis seputar keutamaan orang yang pandai, yang pintar, yang lancar membaca Al-Qur'an kelak di hari kiamat, kelak di akhirat bersama para malaikat. Masya Allah. Yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, tersendat-sendat, tidak lancar, dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala upaya dan usaha kerasnya dia dalam baca hingga berat, tapi dia tetap membaca. Masya Allah. Naam. Kita ambil satu lagi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la hasada illa fi itsnatain. Disimak ini ya.
Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Muttafaqun alaihi. Masyaallah. Ini faedahnya sangat besar. Hadis yang kedua ini seputar apa? Ghibtah. Seputar apa? Ghibtah. Sudah kami ulangi berkali-kali. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu rasa iri yang diperbolehkan. Hukum asalnya hasad kan haram. Ya enggak boleh kan kita hasad iri dengan orang lain. Enggak boleh kan kita iri dengan kebaikan orang lain. Tapi kalau ghibtah ini diperbolehkan. Apa bedanya ghibtah dengan iri yang diharamkan? Kalau ghibtah ini dia berkeinginan agar bisa menjadi baik seperti si fulan. Paham belum? Si fulan orangnya baik, punya harta banyak, dia berkeinginan, ya Allah, semoga nanti kalau kami punya uang bisa seperti si fulan, berinfak, sedekah. Itu enggak masalah, itu kan ghibtah. Paham ya? Dia melihat ada orang, masya Allah si fulan hafalannya lancar, mungkin, ya Allah, suatu ketika nanti kalau hambamu ini ditakdirkan untuk bisa menghafal Al-Quran dan kuat hafalannya, kami pun akan melakukan seperti yang si fulan lakukan misalkan. Itu boleh, ghibtah namanya. Yang dilarang itu apa? Hasad yang tercela. Apa definisinya? Hasad yang tercela? Sudah kita lewati. Tamanni zawal nikmah anil ghair. Itu definisinya. Tamanni zawal nikmah anil ghair. Ini dikondisikan faedahnya ya. Hasad, iri yang diharamkan, yang tercela, definisinya adalah tamanni zawal nikmah anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Orang lain dagang usaha sukses, dia iri dia. Semoga hancur, semoga ludes, semoga barangnya enggak laku, semoga bangkrut. Paham ya? Biasanya orang kalau persaingan dalam perdagangan, kalau dia enggak dikasih taufik seperti itu. Saling menjatuhkan, saling iri. Nah, itu ternyata haram hukumnya. Tamanni zawal nikmah anil ghair. Merasa iri, ya kan? Artinya apa maksudnya iri di sini? Berkeinginan, berangan-angan untuk apa? Hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi kita enggak boleh, kita melihat orang lain sukses, alhamdulillah. Itu takdirnya, ya enggak? Kita lihat orang lain bisnisnya, masya Allah, bisnisnya lancar, usahanya lancar, ibadahnya pun masya Allah. Kita katakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim. Pernah sudah. Itu keutamaan Allah Taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Paham ya? Enggak boleh kita merasa iri kemudian apa? Berkeinginan, berangan-angan agar hilang nikmat dari orang lain, enggak boleh. Ya, enggak boleh, barakallahu fik. Naam. Jadi jangan pernah iri ya, melihat orang lain sukses, melihat orang lain hidupnya masya Allah tenang, tentram. Nah, barakallahu fik, jangan pernah iri. Kalau ingin ghibtah silakan. Paham ya? Ghibtah itu termasuk iri yang terpuji, yaitu berkeinginan dengan suatu kebaikan yang ada pada orang lain, tapi tidak apa? Tidak berangan-angan untuk menghilangkan keinginan dari orang lain. Paham ya? Nah, dibedakan. Kalau ada pertanyaan, rasa iri apa yang diperbolehkan dalam syariat? Apa namanya tadi? Rasa iri yang terpuji tadi namanya apa tadi? Ghibtah. Tulis, ghibtah. Ghibtah itu rasa iri yang terpuji. Rasa iri yang diperbolehkan dalam syariat. Yaitu dia berkeinginan agar menjadi atau berkeinginan dengan kebaikan yang ada pada orang lain dan dia pengen menjadi baik seperti si fulan tadi itu. Paham ya? Kalau iri yang tercela, hasad yang tercela, para ulama mendefinisikan definisi yang simpel tadi. Tamanni zawal nikmah anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Dia enggak tenang dia. Orang lain dapat nikmat, tenang, tentram, senang, dia yang gelisah. Aneh kan? Sebulan lu usahanya kok sukses ya. Kok dagangnya lancar ya. Semoga hancur. Semoga dagangnya enggak laku. Semoga bangkrut. Enggak boleh. Jangan pernah iri dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada orang lain, jangan. Antum kita syukuri. Yang ada pada diri kita syukuri. Alhamdulillah, ternyata masih juga ada orang-orang yang di bawah kita. Itu caranya. Dan kita katakan, barometer ukuran dalam memandang dunia, jangan lihat orang di atas kita. Lihat orang di bawah kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat orang yang di atas kita itu nggak akan pernah puas.
Kalau masalah dunia. Wah, sebulan gajinya 1 M. Anak juga pengen lah. Itu kalau dunia, jangan lihat di atasnya, lihat di bawahnya. Ternyata ada juga orang yang masih di bawah kita. Walhamdulillah, kita walaupun hidupnya sederhana, walaupun kerjanya dapat gaji sederhana secukupnya, ternyata ada juga orang di bawah kita yang mereka masih tinggal di kolong jembatan. Masih tinggal nih, nah barakallahu fiik, nah rumah-rumah yang rusak misalkan, masih tinggal di jalanan misalkan. Itu untuk mendorong kita bersyukur gitu loh. Paham ya? Kalau masalah dunia jangan pernah lihat orang yang di atasnya. Lihat yang di bawahnya. Agar kita merasa apa? Bersyukur. Sebagaimana perkataan siapa? Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah anhu. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Masya Allah. Sudah hafal semuanya kan? Artinya lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Dalam masalah apa ini? Dalam masalah dunia, lihat yang di bawah kita. Nah, jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Masya Allah. Beda dengan perkara akhirat. Perhatikan ya. Beda dengan perkara akhirat. Beda dengan perkara agama. Beda dengan perkara ilmu. Kalau masalah akhirat, masalah agama, masalah ilmu, jangan lihat di bawah kita. Lihat dari atas kita. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Belajar bertahun-tahun, 10 tahun, 11 tahun, ternyata masih belum ada apa-apanya ya. Si fulan Masya Allah, Syekh fulan, Syekh Alan misalkan. Sehingga terdorong untuk apa? Termotivasi, terdorong untuk semangat lagi dalam mencari ilmu. Kalau melihat orang di atasnya. Dalam masalah akhirat, masalah agama, masalah ilmu, lihat yang di atasnya. Paham? Agar terdorong untuk apa? Semangat mengejar akhirat, semangat untuk mengejar ilmu. Tapi kalau masalah dunia ngelihat yang di mana? Antum, Mas? Kalau masalah dunia ngelihat yang di atasnya, yang di bawahnya? Yang di bawahnya. Tujuannya agar apa? Agar bersyukur. Ternyata ada juga orang-orang yang keadaannya lebih jelek daripada kita, di bawah kita misalkan. Sehingga terdorong bersyukur. Alhamdulillah, seperti itu. Kita lihat. Kita artikan, jadi simak baik-baik, barakallahu fiik, fokus di situ. Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya Abdullah bin Umar, la hasada illa fisnatain, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali dalam 2 keadaan. Ingat-ingat ini namanya apa tadi namanya? Ghibtah. Rasa iri yang terpuji namanya ghibtah. Tidak ada hasad, rasa iri yang diperbolehkan kecuali dalam 2 keadaan. Pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah telah berikan padanya apa? Hafalan Al-Qur'an. Dia salat menggunakan hafalan tersebut siang dan malam. Masya Allah, lihat ini. Karena rasanya iri kita. Sebulan Masya Allah ya, hafalan Al-Qur'annya selesai, mutqin hafalannya. Anak pengen sekali seperti sebulan. Itu namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Kalau ini bagaimana ini tercela? Semoga hafalannya gak lancar lagi. Semoga sebulan hafalannya hilang semuanya. Itu gak boleh. Itu namanya apa? Hasad yang tercela. Bisa dipahami ya? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi yang pertama, iri terhadap orang yang diberikan hafalan Al-Quran. Pengennya dia pengen juga seperti si fulan yang hafal Al-Quran sehingga bisa menggunakan dalam sholat malam atau sholat di siang hari. Masya Allah. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Masya Allah. Lihat ini yang kedua. Yang kedua ada seseorang yang Allah telah berikan padanya harta, kemudian dia menginfakkan siang dan malam. Dia berinfak siang dan malam. Kita melihat merasa iri. Wah, sebulan Masya Allah ya, infak terus, sedekah terus. Semoga ya Allah, semoga aku diberikan kelebihan harta seperti sebulan. Boleh gak gitu? Boleh. Namanya apa namanya tadi? Ghibtah. Nah, bisa dipahami? Jadi rasa iri diperbolehkan dalam 2 keadaan ini. Mafhum? Yang pertama, kita iri terhadap orang yang hafal Al-Quran, pengen menjadi seperti orang yang hafal Al-Quran tadi, sehingga bisa menggunakan dalam sholatnya malam, hari atau siang hari. Yang kedua, iri terhadap orang yang diberi Allah Ta'ala kelebihan harta. Perhatikan ini. Yang kedua, iri kepada orang yang apa? Yang Allah telah berikan padanya kelebihan harta, sehingga dia pengen
agar punya harta seperti fulan sehingga bisa berinfak pagi atau siang atau sore atau malam. Jadi pahami maksudnya? Nah, jadi ini termasuk apa? Rasa iri yang terpuji, namanya ghibthah. Jangan lupa loh ya, pastikan upayakan diingat-ingat terus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil, yang dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Hafal dua-duanya, hani'an lahu. Adapun hafal satu tidak masalah, intinya ada yang dihafal. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.